kok bangga, Mbak? Yesus aja berdoa kepada Tuhan, kok Anda menuhankan Yesus? Lucu ya? Thank Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ya seorang murtadin yang berkecimpung ya dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan hujatan daripada non-Kristen ya. Karena dikatakan, kok bangga jadi murtadin ya, Yesus saja berdoa, Yesus saja itu kan manusia biasa gitu ya. Yesus itu hanya utusan dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Karena murtadin ini teman-teman sekalian pastinya diincar oleh mereka, apalagi yang radikal ya, kayak Ustaz Abdul Somad contoh ya. Kan dia pernah ceramah tuh ya. Bagi mereka yang murtad hukumnya adalah pancung ya. Pancung batang leher mereka. Ngeri teman-teman sekalian. Saya tidak sanggup untuk mengucapkannya ya. Karena hukum bagi murtadin gitu ya, kalau nggak dirajam dengan batu gitu ya, pokoknya halal darahnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena memang kita di negara hukum, tentu saja mereka tidak bisa menerapkan aturan-aturan tersebut ya. Jadi ketika ada yang masuk ke agama Kristen ya, yang dari Islam, keluar dari Islam, ya paling ya mereka terima adalah hujatan-hujatan, caci makian gitu ya, dan hinaan. Dan ya itu hal-hal yang lumrah terjadi di negara kita teman-teman sekalian ya. Kandurun-kandurun ya memang begitu ya pola pikir mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, langsung saja saya mengajak kita untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Shalom teman-teman. Thank you buat komennya. Ini adalah komen dari Kak Dani. Dia komen aku di video aku yang judulnya "Kenalin, saya Ingvi Rizky Ramadan, saya adalah seorang murtadin." Dia menanggapi begini, "Murtad kok bangga, Mbak? Yesus aja berdoa kepada Tuhan, kok Anda menuhankan Yesus? Lucu ya?" Thank you buat komennya. Karena Anda tidak tahu, Anda boleh komen seperti itu. Dan tugas saya adalah memberikan informasi. Tetapi ini hanya 3 menit, maka saya harus memberikan informasinya secara singkat saja. Yang Anda maksudkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, apakah Anda sudah tahu mengapa dia berdoa dan apa yang dia doakan pada saat itu? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan menjadi manusia 100%. Dia Allah 100% dan menjadi manusia 100%. Kok bisa? Kok aneh? Gak mungkin. Mungkin saja. Kan dia adalah Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin dan mustahil bagi manusia. Dia memiliki misi, yaitu menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Maka itu dia menjadi 100% manusia. Sebagai 100% manusia, ketika tiba waktunya dia harus mati di kayu salib, rasanya adalah hancur. Dia tetap merasakan ketakutan sampai keringatnya seperti darah. Dan dia berdoa, apa isi doanya? "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu terjadi atasku." Dia berdoa kepada Bapa. Tetapi di ayat lain, Yesus juga berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Bagaimana maksudnya? Dia berdoa pada siapa? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Selain dia berdoa untuk mengatakan perasaannya dia sebagai manusia, manusiawi ya, dia mau mati, dia berdoa. Selain itu, dia juga memberikan teladan kepada setiap kita. Kalau ada masalah, kalau kita takut, khawatir, datanglah pada Tuhan untuk berdoa. Itu maksudnya Yesus berdoa. Karena Yesus sebagai manusia, tetaplah manusia yang memiliki rasa takut dan gemetar.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Senang sekali saya, Ingvi Rizky Ramadan, bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya, ya di akun TikTok ini. Dan pada malam hari ini saya ingin sharing tentang bertahan menjadi seorang murtadin. Salam para murtadin Indonesia, tetap semangat ya. Jangan pernah kembali kepada apa yang belum kita kenal pada dahulu kala. Sekarang kita telah tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang membangkitkan kita, yang menghidupkan kita, yang mengampuni dosa kita, yang menyelamatkan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebagai seorang murtadin, ya saya merasakan itu berbeda dengan orang yang memang sudah mengenal Tuhan Yesus dari sejak lahir atau dari keluarga Kristen. Misalkan anak saya ini sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah ada di keluarga Kristen. Itu berbeda dengan yang saya alami. Mengapa? Ya karena tidak ada dukungan keluarga pastinya, yang ada malah dimusuhin. Ada yang dimusuhin secara fisik, juga ada yang secara psikis. Bukan hanya keluarga, tetapi teman-teman, ya perkumpulan. Mereka ada yang langsung fair-fairan menghina, ada yang lewat cibiran, sindiran, atau kalau orang Jawa bilangnya ngerasani, ngomongin dari belakang ya. Nah, selain itu juga godaan-godaan atau pencobaan-pencobaan yang lain, misalkan pasangan hidup. Jarang nih aku mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Udahlah, aku kembali lagi aja ke kepercayaan yang dulu. Jarang pasangan hidup yang seiman. Atau misalkan dinikahi pasangan yang lebih kaya. Terus misalkan juga tidak mendapatkan posisi atau jabatan yang diinginkan. Mesti masuk ke kepercayaan yang lalu dulu, kembali lagi, baru dapat posisi atau jabatan atau uang. Ya, hati-hati. Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, bertahan sebagai seorang murtadin bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tangis, banyak perjuangan, ya, banyak doa. Jangan pernah kita putus. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh seorang murtadin, dan kita bersyukur teman-teman sekalian, walaupun mereka baru mengenal kekristenan, walaupun mereka baru tahu tentang Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka sudah bisa menjelaskan tentang iman mereka. Artinya, mereka tidak sia-sia saja belajar kekristenan, tapi mereka bisa mempertanggungjawabkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Kekristenan harus bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tentang iman kita. Ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai, dan biarlah video kali ini boleh mengedukasi kita dan memberikan pemahaman yang baru, menambah kepercayaan iman kita kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.